ini apa ini? Jika orang lain selalu salah di matamu, mungkin ada yang harus diperbaiki dengan hatimu. Gitu. Kok iso nyalano wong tuwa? Iku salate ngono. Jarno aja iso ngono. Iku lho nek anu ngono. Jarno nek gelem dielingno, gak usah disalah. Kan gitu sih. Kita nanti tanggung jawab loh dengan orang tua kita. Sepurane Pak biyen kok dulurku nakal ya Pak. Ya apa carane awakmu kok nakal? Ya apa jare. Jadi kita nanti tanggung jawab terhadap orang tua kita dengan saudara kita itu. Makane nek iso jange mlebu swarga bareng ambek dulur-dulur enak iku jange. Mlebu sak kapling ngono. Kan enak Pak ya. Ayo dipikirkan ya. Apapun yang terjadi saudara itu Pak, mohon maaf itu. Saudara itu karena saudara itu kan satu darah. Berarti kalau satu darah itu kan darahnya sama kan ya. Oleh karena itu ya tolong ini dijaga. Kalau istri itu enggak Pak. Istri itu enggak. Istri kan orang lain kan ya. Suami istri itu orang lain. Tapi kalau saudara itu makanya kita yuk kadang-kadang seduluran pedet gara-gara bojo. Ono ngene ya. Jangan Pak. Apapun yang terjadi itu saudara kita loh. Gara-gara bojone ayu didik wis. Ya mohon maaf loh ya. Tolong. Yang keberapa tadi? 4. Nah, sekarang keempat ya. Musawah. Apa musawah itu? Persamaan. Mohon maaf ya. Tadi sudah saya awali ya. Saudara ini sama, satu darah, gitu loh. Wes gak usah dibeda-bedakan. Lah kita ini satu jamaah ya wes sama ngono lho. Wes ojo lah sesama jamaah ini ada bendeng cewek lho. Apa bendeng cewek? Ayolah Pak, musawah itu apa ya? Podo mangan sego ya. Sembayang ya podo ngadep mulone ngono ae kan lho. Wis ayo musawah itu dikembangkan. Makanya jalinan silaturahim kita ini akan bagus kalau kita ini ada persamaan, tidak ada perbedaan, itu loh. Artinya apa? Carilah persamaannya, kok ojo goleki tidak ada. Podo wong ae lho. Kita kadang-kadang sulit kita ini ya. Itu tadi loh sifatnya iblis itu loh. Ketika ditanya oleh Allah, "Iblis, lapo sih awakmu kok gak gelem sujud nang Adam?" Apa katanya iblis? "Ana khairum minhu ya Allah, saya itu lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Kau ciptaan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari kan lebih baik aku, jariku si Allah lulu. Padahal geni diweki lemah yo mati. Iblis itu merasa dirinya lebih. Berarti kalau ada orang merasa dirinya lebih seperti sampai lo sih kau. Wes, yang terakhir aja. Jadi yang terakhir, persaudaraan kita ini akan terjalin dengan bagus kalau ada musyawarah. Musyawarah itu apa? Mencari titik temu, bukan mencari menang kalah. Kita itu dalam musyawarah gak usah menang, gak usah kalah, golek titik temu. Seandainya sampean menang ya gak oleh apa-apa, kalah ya gak kehilangan apa-apa, kan gitu aja sih. Tapi mengapa kok kita nggak mau musyawarah, kok goleki menang? Apakah kalau menang itu hebat itu? Enggak. Mohon maaf. Kalau kita tukaran menang, katanya Imam Syafi'i, kalau ada orang bertengkar, yang menang itu yang paling jelek. Jadi yang menang itu yang paling jelek. Pernah nggak bertengkar sing menang loh? Jadi tukaran, kayak kucing Pak ya.
Waduh menang, salah satu kan mesti menang, yaitu yang paling jelek. Berarti sing kalah yang baik. Ya bener tukaran ngalah ya cek api. Apa dewe nek tukaran kok mesti kepingin sing tukaran ambek bojone kepingin. Padahal sing menang itu yang paling jelek. Ya apa ini? Gak enak ya ngaji terus ya. Jadi mulai awal ngaji tadi gak enak dok. Jadi ayo kita ini enak, kita itu bisa mengoreksi diri kita. Iya ya, ternyata hidup ini bukan mencari menang kalah gitu ya. Kalau kita menang gak urungannya ya. Mohon maaf, kemarin itu ada orang konsultasi ke saya, dia itu gak salah tapi dipersalahkan sampai urusannya ke kepolisian dan lain sebagainya. Akhirnya saya katakan, sudahlah, sampean terus terang memang gak salah, tapi seandainya sampean menang, sampean gak dapat apa-apa, toh sampean akan keluar dari institusi maksud saya. Terus seandainya sampean kalah, ya percuma sampean lah kontentek duit. Terus ya nopo Ustaz? Sudahlah, calling down aja, cari kegiatan yang lain aja, ojo ngurusi hal-hal sepele. Sampean masih punya banyak kesempatan untuk wis tinggalkan ae lah apa sih kan. Kaurungane umpamane sampean menang ya gak oleh apa-apa. Dan sampean mesti keluar dari situ. Seandainya menang kembali ke itu kan gak enak ya. Terus akhirnya pulang. Lah gimana? Karena apa? Hidup ini bukan menang kalah, Pak. Hidup ini bukan siapa saya, tapi apa yang sudah kita lakukan. Nah, kita gopo ngurusi awake dhewe tok gak tau ngurusi uang. Makanya perlu musyawarah, mencari titik temu. Cocok menang-menangan. Anjane wis kalah ya gak apa-apa. Kalau saiki jange menang. Ngono ae lho. Wong hidup ini menang kalah kan ada ya. Di atas di bawah. Kan kita itu seperti itu ya. Sekali di atas, sekali bawah, sekali menang, sekali kalah. Wis ngono tok ae. Nek sampean menang terus gak enak. Gak enak. Kalah terus yo gak enak. Tambah gak enak. Wis enak menang kalah. Oke, itu tadi ya, masih ingat ya. Satu, harus tasamu, menghargai ya. Dua tadi apa? Ta'awun, saling tolong menolong, saling ya each other. Yang ketiga, saling tanggung jawab bersama, takaful ya. Yang keempat, musyawarah, harus ada persamaan ya. Kelima, musyawarah, saling mencari titik. Kalau itu dilakukan enak, aduh, meskipun di masjid, di mana saja, di RT, 5 itu jangan lakukan, sudah selesai. Nek ada 5 itu gak dilakukan, wono ya mesti pendapat RT rame ya. Dadi mulai ku gak ono kesepakatane, mulai dhewe-dhewe biasa. Kan ada gitu ya. Soalnya apa? Tidak menggunakan prinsip di dalam silaturahim itu tadi. Gopo golek menang ayo. Apa maneh nek ana sing sugih titik tak tau pinter titik. Gak ana lerene wis. Bulet ae wis. Ayo wis sing sugih meneng wae. Sing pinter meneng wae. Mari 5 menit. Betul enggak ya? Ayo sing rodok pinter ngomong terus ae wis. Enggak mari-mari. Bulet ae. Apa maneh ana sing sugih titik gak gelem dikalahno wis. Malaysia biasa. Loh saya pernah ke Malaysia saya. Jadi gitu. Enak ya. Prinsip silaturahmi lho Pak, enak ya. Enak. Ayo coba nanti ini diperlakukan dalam kehidupan kita. Enak. Ojo merasa wis sudahlah. Saya dihargai aja dengan suki ya. Caranya cek ngomong aja wis jane. Oh suki gak kena dilawan Pak. Kan pernah ada orang ulama mengatakan sing gak kena dilawan iku 3. Siji wong sugih, 2 wong gendeng kan ngono. 3 raja gak kena dilawan iku wis aja nglawan wong sugih, gak urungane kalah. Iso dituku sampeyan. Iya Pak betul lho.
Wong sugih ku adik kalah gak terima, Pak. Iso dituku sama sampean. Lho bener lho itu. Makanya gak usah ngelawan wong sugih abah. Jarno ae suwe-suwe kaya melarat-melarat dhewe ya. Nah, paling akhir kalau itu tadi ada 5, sekarang ada 3 perkara yang membawa petaka. Insya Allah dulu pernah saya sampaikan. Di dalam bersilaturahim ini mesti akan kacau, akan rame, dan akan terjadi pertengkaran ketika 3 ini dijadikan lakukan. Apa itu? Sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhonni inna ba'dadh dhonni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dah ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitah fa karihtumu wa taqallaha innallaha tawwabur rahim. Jadi 3 perkara ini membawa petaka dalam silaturahim. Apa? 1 suudzon, 2 mencari-cari kesalahan, 3 mengucing atau ghibah. Coba yang pertama. Coba kemarin kan ada mohon maaf, ada yang arisan keluarga kan ya. Nah, itu jauhi prasangka sudah. Ojo ada yang mencurigai saudara-saudara atau iku bojone iku anu. Ojo. Karena apa? Itu akan mengurangi atau merusak arisan keluarga, mesti rame. Lha iku bojone kok teko lho, delok. Curiga, berburuk sangka, itu akan membinasakan diri, membuang waktu dan tenaga, menyesakkan dada, selalu memprediksi hal-hal yang belum diketahui. Mesti teko kari. Wis kejarno ancene repot jarno ae. Mau teko dhisik ya ngono, mesti dhisik ngentekno panganan ae. Lah aduh. Pokoknya kalau dalam komunitas kita kayak gini nih Pak ya. Kan ini silaturahim ya. Komunitas kita wis hindarkan apa itu seudon. Buat teko kari banda anjane teko kari anjane repot iku mangon anake njuk terno tak gitu ya. Wis ketang iso gelem teko masih kari. Kan itu ya. Ngene ku ono ae sing. Lho kae teko iku. Ada Pak gitu ya. Jarno gitu. Mohon maaf lho. Kita itu kakek seudon ambek wong tok ae. Makanya kehidupan komunitas kita rewami ae, kakek seudon. Jangan buruk sangka. Seandainya benar, kau nggak dapat pahala. Dan seandainya salah, kamu juga berdosa malahan. Jadi sampean seudon ambek wong, curiga ambek wong. Oh benar, gak oleh ganjaran. Salah tambah dosa. Makanya gak usah seudon wis. Memang selalu ada orang yang gak suka sama kita, suka nyinyiri kita, seudon sama kita. Padahal kita tidak pernah jahatin mereka. Padahal kita tidak pernah ngotak-ngatik hidupnya mereka. Ya biarin aja, kalumin aja, doain aja yang terbaik. Iya, kurang piknik itu. Yang mohon maaf, kemarin saya dapat ilmu ada 3. Jadi ternyata orang mohon maaf ini Pak, hidupnya itu maaf ya, kurang bahagia. Itu salah satu diantaranya kurang piknik. Orang kalau sering piknik itu open mind, pikirannya itu terbuka. Iya. Lah kita gak tahu piknik iku open, akhirnya apa bener karepe dhewe, gak tahu ndelok njaba. Makanya sekali-kali al-jihad iki piknik, Pak. Ono piknik gitu, Pak. Oh iya. Mungkin kurang piknik. Iya, cek gak nyekuthek kene. Sekali-kali piknik ya ke sini Singapura gitu aja. Lah kan deket-deket aja sih, nggak usah jauh-jauh.
Oke, lo yang purun ya. Sudah ya. Jadi kalau kita menghilangkan suudzon gampang, Pak. Sibukkan diri kita dengan prasangka baik. Perbaiki diri kita, cintai sesama, menebar kebaikan sehingga tidak ada waktu untuk prasangka buruk, mencari keburukan orang lain dan menebar kebencian. Karena apa? Prasangka itu bisa diakhiri dengan mengalihkan pikiran pada yang lain. Ya pikenik salah satunya ya pikenik gitu. Itu dialihkan mancing. Boleh. Pokoknya yang lain nih. Mancing perkara. Monggo. Itu kan mancing ya. Jadi Jadi nek ada sumpek kakean suudon ambek wonge mancing ngono. Iya gitu ya. Oke, ada juga ini yang kedua sekarang. Iya yang kedua ini. Yang kedua ini sebentar benar. Jadi akan rusak persaudaraan kita itu gara-gara tiga. Yang pertama tadi apa? Suudzon, bersangka buruk, curiga, mek dulur dhewe curiga. Jangan-jangan warisan wis didol dhisik iku. Curiga. Saya pernah didatangi orang ya nawari warisan, Pak ya. Ternyata adiknya itu ya nawarno pisan. Terus ngomong gini sama kakaknya. Engko ojo kondo-kondo nek aku wis nawarno ya jar. Ternyata satu keluarga padha curigai. Ambek adik dhewe dicurigai gopo cepet-cepetan dodol warisan. Ada lho, Pak. Hak itu, Pak. Jadi sampai segitu ya. Nah, makanya yang kedua ini tolong kalau kepingin dalam solidaritas dalam interaksi dengan saudara kita lah, baik saudara dekat maupun jauh, itu enak, jangan cari-cari kesalahan orang. Karena apa? Wong golek kesalahane wong iku berpikir tanpa mikir. To think without thinking. Oh, itu bahasa Inggrisnya. Golek kesalahane wong iki lho. Berpikir tapi tanpa soalnya nyalano gak ada pikir wis jenenge nyalano. Jadi wong iku nek nyalano wong iku berpikir tanpa pikir. Jadi to think without thinking bahasa Inggris iki. Nyalano tok. Makanya dalam Al-Quran disebut wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari kejelekan atau kesalahan orang lain. Ingatlah selalu ketika jarimu menunjuk kesalahan orang lain, maka sisa jarimu menunjuk dirimu sendiri, mengajakmu untuk koreksi diri. Inilah pesan Tuhan di balik menunjuk. Jadi mencari-cari kesalahan orang lain itu membuang waktu loh. Karena sebanyak apapun kesalahan yang Anda temukan pada orang lain, tidak akan merubah apapun pada dirimu. Karena itu sibukkan dirimu dengan memperbaiki dirimu. Ngapunten Mak ya, umpamane sedina oleh 5 ngono ya gak ono prestasi ini. Alhamdulillah aku memang golek kesalahane wong oleh 5. Gak oleh ganjaran. Kan rugi ya. Jadi gak ada prestasinya apa-apa. Gak ada reward, gak ada. Kan tidak merubah diri kita itu. Makanya rugi lah ya. Biasanya orang munafik itu mencari-cari kesalahan, sementara orang yang beriman itu mencari permintaan maaf. Nah, jangan-jangan kita termasuk orang munafik. Nek golek kesalahane wong tok. Nah, katanya ulama ini apa ini? Jika orang lain selalu salah di matamu, mungkin ada yang harus diperbaiki dengan hatimu. Gitu. Kok iso nyalano wong tuwa? Iku salate ngono. Jarno ancene iso ngono. Iku lho nek anu ngono. Jarno nek gelem dielingno, gak usah disalahno. Karena kita ini berangkatnya kan
Satu keluarga enggak kita ini? Dari satu keluarga. Oh, teko Adam. Ada yang Adam Malik mungkin. Kita itu loh, satu pun enggak ada tempatnya yang sama. Orang boyo ya. Ada enggak yang satu desa ngono? Enggak ada ya? Lu kita dipertemukan Allah di sini kok hebat-hebatnya luar biasa loh dengan ini. Apalagi punya komunitas semacam ini. Makanya gak usah lah golek kesalahan konco ae, wong asale padha gak roni ae lho. Iya kan? Kalau kita itu senantiasa golek kesalahan wong, itu pasti ada sesuatu yang konslet dalam diri kita itu. Konslet Pak itu. Wis bawa ke reparasi ya, Pak. Disoder. Oke, terakhir ghibah nomor 3. Jadi dalam persaudaraan ini hindarkan ghibah. Apa itu ghibah? Nah ini bahasa Arabnya. Ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrahu. Katanya Rasulullah ini. Ghibah itu adalah dzikruka, kamu menyebut-nyebut saudaramu akhaka bima yakrahu, dengan sesuatu yang enggak disukai. Kamu nyebut saudaramu aslinya dia gak seneng. Yang ngerasani ku mau. Bukan menyebut nama dengan nama lain. Oh, bukan ini menyebut-nyebut ini. Engkau menyebut-nyebut saudaramu berarti apa? Ngomongi saudaramu dan dia gak senang ngono ku lho. Iku jenenge apa? Ghibah. Makanya berasal dari kata ghaib. Ghaib itu artinya ada tapi gak kelihatan. Wong ono tapi gak kelihatan. Ono kono sampe ngomongno, sampe sebut-sebut. Iya anjene bojone apik, tapi sing lanang gak seneng. Lah iku jenenge apa ngono ta? Ngrasani bener wis. Bahasa Jawa iku wiwu Pak ditranslate ngrasani. Iya. Mengguncing ya gak pate enak ya ngrasani. Jadi ghibah itu ngerasani. Bayangkan satu komunitas terus di situ rasan-rasan. Ya apa ya? Mulai cari pujian, mulai Mas, apa? Oh, ngono, pandangannya kok ngono ngerasani aku, mulai, ayo, kearisan-arisanan, loh, ada loh Pak itu Pak, ada. Saya juga cerita sedikit, itu ada istrinya adik ipar saya itu komunitas saya di situ, terus mohon maaf ya, matanya itu dibuat merah Pak, apa itu biru, terus matanya dibuat biru, Pak dianu gitu, sebelah ya pakai biru, lah orang-orang yang nggak ngerti loh, kayak londo kan gitu ya, akhirnya nggak kuat juk mulia kau akhirnya terjadi gitu loh Pak, terjadi betul nggak ya? Makanya satu komunitas itu tolong hindarkanlah ghibah, tahu ghibah ya? Iku mau mengguncing, menggosip termasuk dosa besar itu. Lah ya apa iso terjadi persaudaraan nek liyane ku ngrasani ae. Teko dhisik dirasani, teko kari dirasani, gak teko. Sampai Allah mengatakan wala yang tabadukum ba'da. Ojo suka ngrasani kamu. Soalnya apa? Ayo khibu akhadukum ayakula lahma akhi maita. Fakaritumu, kamu nanti akan jijik. Makanya orang yang ngrasani wong padha karo hewan pemakan bangkai. Apa hewan pemakan bangkai? Kan bangkai yang sudah mati loh Pak Noro. Yang sudah mati. Apa hewan pemakan bangkai? Kalau di sini apa? Di sini ada hewan ya, binatang. Ojo dianggap hewan mesti koyo macan ngono. Binatang sing memakan batang. Apa Pak? Set. Apalagi yang jelas makan bangkai itu ya. Sing rada gede-gede.
Loh, pemakan bangkai Pak Mar. Bangkai. Ya iso. Maita kan mati. Burung nazar itu ya. Kalau ditambah itu ada Pak. Nyambe Pak. Iya. Makanya bangkai. Bangkai ya dimakan Pak. Berarti nek wong ngrasani wong padha karo nyambe. Lho, aja deh enak. Makanya ngaji mulai awal sampai gak enak terus. Wis Pak Mari Pak. Mari. Enggak. Rasulullah mengingatkan manusia itu ciptaan Allah yang terbaik. Janganlah kamu enggak senang kepada manusia itu dengan manusianya. Kita enggak senang itu pada sifatnya, kelakuannya, perbuatannya. Jangan pada orangnya, Pak. Itu artinya apa? Apapun yang terjadi itu makhluk Allah, harus kita hargai, kita hormati. Kita gak seneng ambek kelakuane. Ojo gak seneng ambek wonge. Aku gak seneng ambek kelakuan. Tapi sulit kita itu bedakan antara kelakuan ambek tadi siji gitu. Iya bedati. Iya. Aku sepurane gak seneng ambek kelakuan. Aku ambek awakmu gak masalah, tapi kelakuanmu ngono gak seneng. Asli ngono Pak, kita gak seneng ambek wong. Aku sepurane ya. Gak iso melu awakmu kaya ngono. Tapi aku ambek awakmu hubungan kemanusiaan apik, gak ono masalah. Ya. Jadi kita itu tolong usahakan bisa membedakan antara seseorang dengan perbuatannya. Tolong Pak ya. Kita nggak seneng dengan kelakuan ini gak apa-apa. Ojo gak seneng ambek. Tapi sulit ya itu ya. Nah, tolong itu bisa dianukan oleh ya. Jadi dalam hal gitu itu kita nggak seneng kepada kelakuannya. Lah nek gak seneng kepada kelakuannya ada 3 caranya. Man ra'a minkum munkaron fal yughayyiru bi yadihi. Nek iso elingno ambek kekuasaanmu. Wis aja ono kene awak nek nglakoni ono kene. Garak nurusak arek kene. Wis nang kono ae, nang Malaysia kono lho sing ngatur. Ya itu ya, itu kekuasaan. Fa in lam yastati fa bilisani. Nek iso nasihat to. Melok ngaji kono lho awakmu iku cek pikiranmu. Cek tau pikenik ngono lho ya. Iya kurang. Cek gak mosok rek ngene tok ya urip ya gitu ya. Kan dolim Pak ya, diingatkan. Fa in lam yastati nek gak iso, gak gelem ae. Fa bi qalbi dengan hati. Fa innaka ataful iman itu adalah selalu lemahnya iman. Artinya apa dengan hati itu? Kita yo ojo melok koyo ngono lho. Kita yo enggak ya, gak seneng ngono tapi yo iku nglakoni ngono ya dieloki ya. Ya bener gak melok ya, tapi melok lungguh kono pisan. Ora enggak yo main di kene. Terus sampean melok nek kono pisan, gak main tapi melok delok pisan ya padha ae iku jenenge adabul iman iku artine gak melok ngono lho. Itu ya Pak. Monggo yang kedua. Nggih. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tulqu bi ahdikum ila tahluka." Janganlah kamu campakkan dirimu dalam kehancuran. Dalam bahasa kenyataan, janganlah kamu seperti lilin. Lilin itu menerangi tapi dirinya hancur. Itu gak boleh dalam ajaran Islam. Mohon maaf loh, selain Islam ya. Jadi jangan seperti lilin. Lilin itu menghancurkan dirinya, menerangi orang. Perbuatan itu gak dosa Pak Marno ya. Tapi menghancurkan dirinya gak boleh itu. Makanya kita apapun yang kita lakukan ojo sampai menghancurkan diri kita. Ojo sampai menghancurkan anak didik kita, menghancurkan rumah tangga kita. Kadang-kadang ada orang itu melakukan sesuatu lali segala-galanya, gak boleh itu. Jadi wala tulqu bi ahdikum ila tahluka. Janganlah kamu mencampakkan dirimu dalam
kehancuran. Dosa itu, Pak. Kita itu harus menjaga diri kita, hifdzu bin nafs. Jadi kita harus menjaga diri kita. Ojo gara-gara ngurusi anak, ngurusi bojo, awake di soro-soro, dewangi nyolong-nyolong, wari ngono kecekel. Alasannya apa? Demi anak, demi bojo. Lu ada gitu ya? Padahal kita enggak dituntut oleh Allah untuk itu, enggak. Ada loh orang, mohon maaf loh. Ada orang sampai dirinya itu melakukan perbuatan katakanlah berdosa. Alasannya apa? Untuk anak. Gak boleh itu. Jadi apa yang kita lakukan jangan sampai menghancurkan diri kita, menyengsarakan diri kita. Padahal anak nanti juga, mohon maaf ini ya, kita belan-belani anak, gurung mesti anak iku jangan belani kita. Cilik dibelani koyok ngono Pak ya. Dewangi kerja, banting tulang, klodak-klodak gitu ya. Begitu anaknya gede, aduh wong tuane gitu. Ada Pak itu ya. Kita itu terlalu. Makanya tolong Pak ya. Jadi anak itu katanya Allah itu adalah titipan, bukan milik kita. Anak itu titipan Allah yang diberikan kepada kita. Katanya Khalil Gibran, anakmu itu bukan milikmu. Dia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang diberikan kepada kamu, tapi bukan milikmu. Ngerti bukan milikmu? Itu miliknya Allah. Oh, masya Allah. Segala-galanya demi anak. Begitu anaknya gede serapi. Untuk anak kawan mulia Pak. Aduh. Gitu Pak Barno ya. Semua pokoknya itu tadi intinya gak boleh menjatuhkan diri kita dalam anjuran. Ya monggo anak-anak kita yang baik dididik sing baik. Pokoknya ojo sampai gara-gara anak kita ojo Pak, ojo hancur kita. Yang ketiga, kurang 5 menit. Memang apa yang dilakukan Rasulullah ideal. Kalau bisa kita laksanakan. Tahap-tahap untuk prinsip dan untuk menghindari. Kira-kira bagaimana sih solusi? Itu. Memang kalau bisa memang 5-5-nya harus kita coba kita lakukan. Gitu. Nah ini yang perlu sebenarnya. Kan tidak semua orang bisa melaksanakan itu. Ini yang perlu diskusi. Jadi gini, kalau menurut saya ada kaidah itu, kalau tidak bisa melakukan semuanya ya jangan ditinggalkan semuanya. Karena itu ada 3 yang harus kita lakukan di sini. Yang pertama adalah mulailah dari diri kita sendiri. Nah, kita kadang-kadang nyuruh orang tapi awake gurung melakukan. Ibda' binafsik. Kita mulai dari diri kita sendiri. Ayo 5 tadi kita mulai dari mana dulu? Tasamu, menghormati orang, menghargai orang ya. Yang kedua, mulailah dari hal-hal yang kecil. Artinya gak usah 5-5-nya. Nomor 1 dok aja. Apa tadi nomor 1? Menghargai dan menghormati orang. Iku dilakoni setahun dulu gitu ya. Nek 5-5 langsung wah, sulit tak ya. Apa? Jadi mulailah dari hal yang kecil, yang ringan, yang sedikit ya. Usahakan tahun ini 2 lah umpamane. Gak apa-apa. Enggak ono sing gak ono sing ngenteni ya Pak ya. Saya mencoba yang pertama ini Pak. Saya buktikan dulu ketika saya ke Jakarta ketemu orang Papua di pesawat. Wis ireng amune kau enak Pak ya. Ya mohon maaf kayaknya jarang mandi orang. Duduk sebelah saya. Dan saya tahu dia bukan agama Islam kan ya. Saya teringat itu tadi, hormati dan hargai. Mungkin manusia ini ciptaan Allah kan juga ya. Saya hormati,
saya sapain, mau kemana gitu, ya bahasa gitu ya, mau ke Jakarta ada. Ya. Ternyata enak dijak ngomong sampai di Cengkareng, ya selesai, nggak ada masalah enak. Bayangkan kalau tadi itu saya nggak menghormati, nggak menghargai, ngeluh Jakarta. Paham ini ya. Jadi apapun yang terjadi hormati dan hargai. Itu lakukan aja itu satu itu aja setahun ya gak apa-apa lah. Dan yang ketiga, mulailah dari sekarang. Gak usah ngenteni besok. Wis mulai engko ya ketemu bojone dihormati, dihargai. Teko ngaji wis turu rek ya dihormati, dihargai. Oh jenenge mengamalkan dari sekarang. Kayaknya sudah cukup ya waktunya ya. Mohon maaf ya, ngaji ini tadi santai tapi kena terus ya. Ya mohon maaf lah karena kita ini ya saudara itu open Pak ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini ya dalam rangka ya saling ingat mengingatkan aja. Saya nggak ada nggak ada niatan keinginan untuk mohon maaf yang gurui enggak Pak, enggak. Saya hanya mengingatkan aja. Mari Ramadan iki ya opo sih awak dhewe. Pancet, belejet, apa mundur, apa meningkat. Nanti dijawab aja sendiri ya. 1 mundur, 2 pancet, 3 meningkat. Nek meningkat baik, nek pancet rugi, nek mundur bangkrut. Nek menurut Rasulullah katanya mal'un. Mal'un itu terlaknat. Naudzubillah. Wis gak usah dijawab sekarang Pak ya. Engko angen-angen dhewe. Saya kira itu, ayo kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.